Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum malam hari ini adalah Serajum yang spesial karena merupakan episode yang ke-300 sejak ditayangkan pertama tanggal 3 April 2020. 300 adalah angka yang buat saya sendiri itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tapi biarkan nanti saya cerita hari ini sebagai edisi khusus yang ke-300. Serajum seperti yang kita tahu adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Anda tidak keberatan, saya akan putarkan satu potong video ya yang akan memberikan gambaran tentang Serajum 300. Teman-teman semua, kita akan nonton videonya. Ya, baik, siap ya. Oke, saya akan masuk di PowerPoint dan kemudian kita akan nonton videonya. Coba kita lihat. Sudah terlihatkah di tempat Anda? Yes. Ya, Serajum 300. Ya. Baik, kita akan nonton videonya. Siap ya, nonton videonya ya. On 3, 1, 2, 3. Jadi itulah Serajum 300 dalam bentuk video. Ya, baik teman-teman semua, biarkan saya cerita ya tanpa menggunakan PowerPoint jadinya ya. Malam ini adalah Serajum episode yang 300. Kami bersyukur bisa sampai sebanyak ini meskipun tidak pernah membayangkan sebelumnya. Dalam perjalanannya kami mengalami berbagai tahapan. Nah, pada saat mau dijudulin dan kemudian bikin kerangka ceritanya, saya sempat meetingkan enaknya apa ini ya. Terus kemudian di meeting di Maestro Angels sempat ada usulan, Pak, kan itu ada ungkapan tuh anak muda yang berbunyi kirain cupu, nggak taunya suhu. Terus kemudian saya tanya, maksudnya ya bisa kan cupu dan suhu ini kan adalah dua sudut ya. Sudut yang pertama adalah masih cupu, di sudut yang lain adalah sudah suhu, tapi kan di tengah-tengahnya bisa diselipin. Oh, oke, kalau gitu ya. Jadi terus kemudian saya tantang mereka untuk cari judul apa sih untuk bikin tahapan daripada Serajum 300 ini gitu kan. Dan akhirnya mereka mengusulkan ya dengan melakukan riset tentu saja adalah apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan dilakukan ya. Jadi mereka membagi mereka ini adalah para Maestro Angels ini membagi tahapannya menjadi 3 ya. Tahapan yang pertama 4 tadinya 3 terus kemudian dirubah jadi 4, yaitu tahapan cupu, terus kemudian unyu, terus kemudian uwu, dan kemudian suhu. Nah, saya ulang ya. Jadi tahapannya 4 adalah cupu, unyu, uwu, dan suhu. Saya waktu diusulkan itu sempat tertawa. Tetapi menurut saya that's creativity ya. Jadi from cupu dari kalimat yang cuman kirain cupu nggak taunya suhu itu akhirnya dibelah menjadi 4 menjadi cupu, unyu, uwu, dan suhu ya. Mari kita dengarkan 4 tahapan ini seperti apa ya. Cupu itu punya arti
banyak sebetulnya. Salah satunya adalah katanya asalnya dari culun punya, ya maka cupu ya, culun gitu ya. Istilah ini biasa untuk menyebut orang-orang yang kutu buku, kacamata tebal, kurang bergaul atau ketinggalan zaman, itu disebut sebagai cupu ya. Cupu juga berarti naif, cupu juga tidak tahu atau belum berpengalaman. Nah, kalau boleh jujur bilang, begitulah kami awalnya dulu. Ya. Episode Serajum live yang awal-awal itu benar-benar cupu banget deh. Ya, muncul di Facebook dan Instagram dengan banyak kekurangan. Modalnya cuma 2 handphone, terus kemudian handphone itu ditaruh di atas kalender, ya ditaruh aja gitu, karena nggak punya apa-apa. Ya, hanya cuma punya handphone itu aja. Satu handphone Instagram, satu lagi handphone untuk Facebook. Ya, belum ada lighting, belum ada ini, belum ada itu, gitu kan. Siaran-siaran aja, gitu kan. Benar-benar cukup sekali. Jadi tampilan gambar dan suaranya masih seadanya. Ya, dalam waktu singkat ini kami akan menutup siaran-siaran awal itu biar agar supaya tidak diakses orang karena seakan-akan menjadi apa ya bukti sejarah kecupuan kami gitu ya. Itu adalah awal-awal dan itu terjadi ya. Dan kalau kita melihat sekarang bahwa itu menjadi totally different tentu saja ya. Jadi inilah yang terjadi. Nah, terus seorang sahabat ahli media sosial dia sempat bicara tentang bahwa kalau kita mau bikin semacam ini itu adalah 4 hal yang amat sangat penting. Pertama kali adalah konten. Well, kita bilang bahwa we don't have problem with content. Ya, konten di Maestro amat sangat banyak sekali. Ya, tentu saja tetap di domain saya, ya terkait dengan people and business development, ya terkait dengan manajemen, terkait dengan komunikasi, terkait dengan perilaku dan sebagainya. Ya, tetapi materi itu tidak ada habisnya. Kami punya banyak banget. Ya, baik yang lama atau klasik lah kalau saya bilang, baru sampai paling baru itu ada ya karena kami rajin untuk mempelajari hal yang baru. Ya, satu adalah kita bicara soal konten. Nggak ada masalah dengan konten. Terus kemudian 2 dia katakan adalah teknologi. Nah, begitu kita mikir, nggak bisa nih kelihatannya bikin siaran begini dengan teknologi 2 handphone dengan 1 kalender meja gitu ya. Oleh karena itu, tapi kan pada saat itu juga kita tahu mencari apa-apa tuh susah, Mas Yan. Ya mau pergi takut gitu kan, secara online juga belum banyak tersedia dan kalaupun ada itu menjadi mahal sekali gitu ya. Maka waktu itu ya kita kepikiran untuk aduh ini, aduh itu ya. Dan kemudian enggak semua orang bisa ditanya. Kenapa? Karena mereka yang tahu kadang-kadang suka menyimpan ketahuannya ya. Nah, jadi dan kemudian juga kita juga tidak apa ya tidak berkeinginan untuk ditolak pada saat bertanya. Oleh karena itu kami belajar ya. Dan itu jasa sejumlah teman menjadi besar sekali untuk ikut men-set daripada acara ini. Ya, dari 1 adalah konten, 2 adalah teknologi, 3 adalah jaringan. Kalau kita tidak punya jaringan apa-apa, ya bingung. Ya. Maka Anda tahu kenapa kok saya setia sekali dengan Facebook, karena di Facebook saya punya teman-teman banyak sekali. Anda semua, ya, yang setia, yang baik, yang segala-galanya, ya, dan harus dimulai dengan jaringan. Jadi ada konten, ada teknologi, ada jaringan, dan ada satu lagi adalah monetisasi. Karena kalau disiarkan begini terus tidak dimonetisasi menjadi beban akhirnya. Oleh karena itu nanti saya akan cerita kapan kita mulai memonetisasi daripada acara ini. Ya, maka kami pun berusaha keluar dari kecupuan kami dengan cara apa? Tahapan kedua, unyu. Teman-teman semua, di tahapan kedua itu, kalau Anda melihat pada masa itu, yang nonton itu 300 sampai 700 setiap kali siaran. Wow, itu lagi unyunya. Ya, jadi apa namanya kita tahu bahwa unyu bagi pengguna sosial pasti tahu bahwa tidak asing dengan istilah ini. Unyu bisa berarti imut, lucu, atau mengemaskan. Jadi kami siaran itu bisa 300 sampai 700 tergantung topiknya ya. Tapi kami berpikir, wow, ada 4 itu tadi kan, konten, teknologi, terus kemudian itu teknologi sudah mulai dibetulin ya. Konten, teknologi, terus kemudian ada network, jaringan gitu ya. Dan kemudian satu lagi adalah bicara soal monetisasi.
mulai mikir nih, waduh, banyak banget nih, gimana ya? Kalau kita bicara di Facebook terus, dan kemudian kita tidak bisa monetisasi, paling enggak ya. Nah, terus kemudian mesti gimana gitu kan? Mulai berpikir, ya agar supaya keberlangsungan terus berjalan, mesti ngapain ya. Terus kemudian dengan segitu banyaknya orang gitu kan, kami tahu bahwa segitu banyaknya orang itu ya pada saat kami bikin terus kemudian nonton banyak banget, orang-orang mulai lihat, wah gue bikin gitu juga bisa kali ya gitu kan. Iya bisa, tentu saja, karena ini kan sebetulnya prinsip dasarnya sederhana gitu ya, hanya nanti komitmen sama konsistensi aja yang menjadikannya berbeda ya, termasuk ke kontennya ya. Baik, teman-teman semua, akhirnya apa yang terjadi, apa namanya, unyu ini biasanya digunakan untuk pujiannya. Ih, kamu unyu banget gitu. Ih, kamu gemesin banget deh gitu. Saya masih ingat Facebook dia itu demikian mengemaskan karena nonton demikian banyak. Tapi pada saat seperti itu kami yakin bahwa itulah saat yang tepat untuk bikin perubahan ya. Jadi dari tadinya itu kita apa namanya, menggunakan Facebook dan Instagram, terus kemudian kita berpikir, waduh, ini ada masalah dengan Instagram ini ya. Tapi kita akan coba lihat. Jadi seiring bertambahnya episode dan juga jumlah pemirsa Serajum, kami terus berbenah. 4 patokan tadi dijadikan pegangan ya. Selain belajar dari kekurangan sendiri, tentu saja kita belajar dari kekurangannya orang lain. Meskipun ya boleh dibilang nggak ada yang dipakai buat benchmark beneran. Ya, kami melengkapi diri dengan alat-alat baru dengan spek yang tinggi untuk menunjang tampilan. Juga kami berbenah soal internet, dari tadinya menggantungkan 1, terus kemudian 2, dan kemudian 3, sehingga bisa terbackup dengan baik karena internet selalu menjadi isu yang tidak mudah. Oke. Terus kemudian kami meriset materi-materi yang cocok dengan keadaan saat ini juga, materi yang mudah diserap dan syarat manfaat. Nah, itu di masa-masa unyu itu benar-benar wah gitu kan. Nah, terus nah, kami kan berpikir bahwa yang keempat ini belum dapat nih, gimana caranya? Akhirnya kami berpikir salah satu cara yang baik adalah dengan untuk memonetisasi adalah menghidupkan YouTube, karena di YouTube bisa ada AdSense dan sebagainya. Sejumlah perubahan dibuat ya secara langsung tetap di Facebook karena Anda setia semua, dan saya pernah bikin semacam survei, mau nggak pindah ke YouTube, ternyata tidak mau, tetap maunya di Facebook. Berarti ya sudah, kita putuskan ya Facebooknya tetap on, tetap live ya, tetapi Instagramnya out dulu untuk sementara, dan kemudian di sini direkam dan dimasukkan di YouTube ya. Jadi maka sekarang formatnya sampai hari ini ya dari masa unyu itu adalah tetap di Facebook Live, direkam dan kemudian di-repost di YouTube. Nah, ada pergeseran. Kenapa? Karena di-repost di YouTube, maka jumlahnya menjadi bergeser. Kalau tadinya semua nonton di Facebook, ya, terus kemudian akhirnya sebagian mulai nonton di YouTube. Karena apa? Keleluasaan sebetulnya. Ya, kalau di YouTube kan istilah leluasa, mau nonton saat ini live, mau nonton nanti, mau nonton besok, mau nonton kapan saja, siaran tunda bisa dilakukan. Enggak ada masalah juga, ya. Dan kemudian ada orang yang memang senang pakai YouTube karena mungkin tidak punya Facebook. Memang kami dapat protes banyak dari para Instagramer itu. Ya, kenapa kok udah berhenti dari Instagram? Ya, bukan berhenti, sebetulnya stop sementara sampai kami menemukan jalan yang pas. Ya, kenapa pas itu menjadi penting? Karena setiap siaran, saya itu siarannya sendiri, tanpa operators. So, kalau saya mesti agak sedikit repot dengan settingnya terlalu lama, padahal waktu ini adalah pendek, itu menjadi masalah besar sekali. Terus apa yang terjadi kemudian? Ya, yang menonton jadi punya pilihan kan? Ya, pilihannya live, Serajum, Senin, Rabu, Jumat, atau hari-hari lain sesuai dengan waktu mereka atau waktu Anda semua yang pas dan bisa di YouTube ya. Di Facebook bisa nggak dinonton ulang, bisa juga, tapi lebih nyaman kalau Anda nonton di YouTube. Ya, YouTube-nya adalah Handoko Maestro ya. Nah, tahapan ketiga. Jadi kita tahu tuh akhirnya yang nonton pun mulai kepecah ya.
Ada yang nonton di Facebook, ada yang nonton di YouTube. Terus sudah gitu kehidupan mulai berjalan, ya malam harinya mulai banyak kesibukan, jadi pastinya ada perubahan dari sisi jumlah. Enggak apa-apa, ya karena memang begitu. Tapi kesetiaan Anda nonton di YouTube tetap atau di Facebook tetap saya hargai dengan cara saya tetap live di Facebook, ya. Oke. Dan tahap ketiga adalah tahap yang disebut UWU katanya. Nah, waktu diusulkan UWU saya bingung emang apa sih UWU gitu kan. Memang saya tahu ada ungkapan anak muda yang namanya UWU, tapi ternyata UWU itu ada dasarnya ya, yaitu UWU itu dari kata unhappy without you. UWU, unhappy without you. Saya tanya pada para maestro angel yang mengusulkan kan, kenapa kok UWU diusulkan? Iya, Bapak kan sekarang ini banyak orang yang fix setiap Senin, Rabu, Jumat nonton live, sudah menjadi habit. Oke. Ya, jadi kalau sampai Bapak nggak muncul, sama seperti misalnya katakanlah tiba-tiba saya kecapean, tiba-tiba saya nggak mood gitu ya, biarpun mungkin cuma 2-3 kali gitu ya, itu bisa bikin Pak, unhappy without you. Menarik juga. Jadi sekarang trennya yang menarik adalah apa yang di Facebook terutama, kalau yang di YouTube tentu saja polanya menjadi sedikit berbeda ya. Di Facebook adalah orang-orang yang setia menonton, ya, memberikan masukan, ya, bertanya dan sebagainya, ya, terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan. Dan kalau sampai saya nggak muncul, mudah-mudahan benar, yaitu UWU jadinya, unhappy without you gitu ya. Nah, teman-teman semua itu yang terjadi. Jadi ada apa tadi? Cupu, unyu tuh, aduh, waktu zaman unyu-unyunya itu ramainya setengah mati. Tapi balik lagi ada namanya hukum nemesis ya, pada saat kita sukses menanamkan racun kematian dalam bentuk banyak pesaingnya jadi muncul ya, dengan berbagai macam variasi. That's fine, ya. Terus kemudian akhirnya mencapai yang namanya UWU, ya, unhappy without you. Saya mencatat ada puluhan orang yang dengan setia menonton, ya, puluhan orang yang dengan setia menonton, dan itu adalah penonton yang setia, yang tidak happy. Nah, di situ kita sharekan di Facebook, terus kemudian kita postingkan di YouTube, dan di sana ada banyak lagi orang yang menonton ya di YouTube Handoko Maestro. Nah, terus apa lagi? Ya, program Serajum dirancang untuk dinantikan kehadirannya. Setiap episode dibuat agar supaya bikin Anda happy. Kan UWU, unhappy without you, without Serajum. Ya. Nah, teman-teman semua, hari Senin akhirnya kan ini dievaluasi terus ya. Akhirnya dari hasil evaluasi, orang-orang bilang, wah kalau Senin itu capek. Ya sudah, oke, hari Senin kita bikin yang namanya I Love Monday. Ya, sengaja siarannya dibikin pendek. Sekarang siaran hari Senin seperti sekarang nih tanpa PowerPoint, terus kemudian tidak tidak panjang-panjang amat, cuman sampai jam 8, artinya siaran utamanya hanya 15 menit. Yang dibahas juga topik-topik yang sifatnya sangat kekinian. Itu hari Senin. I Love Monday. Ya, nah terus kemudian hari Rabu tetap diisi dengan materi-materi yang berbobot, materi-materi yang memang penting untuk pengetahuan dan keterampilan. Ya, itu hari Rabu. Ya, nah itu tetap setengah jam. Ya, kalau Anda butuh dari setengah jam, tinggal call Mia. Mia, aku butuh lebih dari setengah jam dong. Kita bikin materinya buat di rumah atau di kantor gitu ya. That's fine. Oke, silakan kontak sama Mia 0858 satunya 4 kali 2121. Nah, yang hari Jumat ini dari tadinya sama Senin, Rabu, Jumat itu materinya terserah aja. Yang hari Jumat kami sudah patok bentuknya adalah Friday Night Movie. Di Friday Night Movie saya akan membahas satu film ya atau beberapa film kalau memang special case ya, di mana dalam satu film itu yang mostly adalah based on true story, mostly, atau paling enggak kalau enggak based on true story juga mendapatkan award dalam bentuk piala Oscar dan sebagainya, atau yang pemain-pemainnya terkenal dan ceritanya menarik atau bermanfaat. Dan dari 3 ini yang sebagai kriteria itu akhirnya kami bikin yang namanya lesson learn.
Bisa lesson learn terkait dengan bisnis, bisa lesson learn terkait dengan kehidupan, bisa lesson learn terkait dengan apa saja. Ya, itu hari Jumat. Jadi kalau Anda ketemu Senin, sekarang formatnya adalah hari Senin itu enteng, tanpa PowerPoint, ngobrol seperti ini, dan biasanya background-nya berupa kafe dan sebagainya. Ya, hari Senin, hari Rabu nanti akan menjadi materi yang serius, dan hari Jumat akan lebih tentang kehidupan. Ya, dari film diceritakan, dibahas, terus kemudian pelajaran apa yang bisa diambil daripadanya. Mudah-mudahan format ini, ya, ini format yang bisa memberikan Anda manfaat yang paling maksimal. Tapi bukan berarti format ini akan berhenti sampai di situ, karena dari evaluasi nanti akan ada perubahan lagi. Jadi sudah cupu banget dulu, ingat banget ya. Terus kemudian udah unyu rame banget gitu ya, sampai 700-an orang nonton, dari views-nya kan ketahuan ya. Terus kemudian kami berpikir bahwa oke, kita mulai split ya, Anda yang setia tetap mendapatkan live-nya, terus kemudian direkam dan kemudian di-share-kan di YouTube. Ya, dengan di YouTube pun dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk pelajaran. Seperti tadi saya mengajar, itu mayoritas sudah nonton materi-materi yang ada di YouTube. Ya, dan itu menjadi sebuah kebiasaan baru yang sangat menarik. Ya, belajar mandiri, self learning. Ya, baik, cupu unyu uwu ya, ini disiarkan khusus buat orang-orang yang setia. Nah, sebetulnya tahapan terakhir ini saya juga tadinya seperti nggak mau ngomong gitu ya, biarpun beberapa orang sering mengatakan itu, tapi saya nggak mau bicara seperti itu. Yaitu tahapan yang namanya suhu, kan dari cupu, unyu, uwu, dan suhu gitu ya. Setelah kita bicara tentang tahapan cupu, unyu, uwu, akhirnya kita sampai ke tahapan yang namanya suhu ya. Suhu di sini bukan pengertian temperatur tentu saja ya, namun seorang yang telah ahli dan berpengalaman dalam bidang tertentu. Nah, teman-teman semua, tentu saja saya tidak berani mengklaim diri bahwa saya suhu terkait dengan apa yang saya sampaikan ataupun terkait dengan program-program seperti ini. Ya, jadi suhu buat saya itu adalah merupakan sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Jadi apa yang saya lakukan adalah terus pengen terus. Ya, pengen terus maju, pengen terus bertambah dan sebagainya. Di mana dalam kemajuan, di mana dalam pertambahan tadi, saya harap bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Nah, terkait dengan suhu masih ya teman-teman semua, ada 300 episode ya, memang kami belum suhu dan bukan suhu, pengen ke sana, tapi merupakan proses yang tidak pernah berhenti ya. Tapi paling enggak 300 episode adalah bukti tentang komitmen kami ya. 300 episode adalah komitmen kami terhadap Indonesia, komitmen kami terhadap Anda semua, komitmen kami terhadap pengetahuan tentang people and business development ya. Perbaikan terus-menerus selalu dilakukan, baik format, konten, teknologi adalah bentuk komitmen yang lain ya. Oke, dan terus saksikan kami di Facebook Handoko Maestro, dan juga jangan lupa itu secara live ya, dan jangan lupa kalau Anda ketinggalan, Anda bisa ke YouTube Handoko Maestro ya, kasih like, kasih komen, subscribe jangan lupa, dan juga pencet belnya agar supaya dapat reminder. Baik, teman-teman semua, rasanya hari ini kita cukup di situ, dan saya punya quiz ya, punya quiz ya. Punya quiz, jadi tadi kan jadi saya udah umumkan tiga yang pertama kali menulis komen di Facebook akan mendapatkan souvenir ya dari Maestro, dan kemudian yang di akhir acara ini saya punya quiz 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan itu Anda yang menjawabnya juga di chatnya Facebook ya. Oke, 3 pertanyaan. Siap-siap ngetik ya. 3 pertanyaan. Yang paling cepat dan paling tepat adalah yang mendapatkan hadiah. Jadi souvenirnya 3 di awal tadi pada saat masuk, dan kemudian souvenirnya adalah 3 di akhir, yaitu dalam bentuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pastinya gampang sekali ya. Siap ya? Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama.
Ya, pertanyaan pertama langsung ya. Pertanyaan pertama langsung. Baik, saya akan coba lihat di sini. Pertanyaan pertama langsung. 3 souvenir untuk Anda di penutup acara ini. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Siapa yang ngetik paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan souvenir dari Maestro. Serajum, yang pertama ya. Serajum singkatan dari apa? Silakan diketik. Serajum singkatan dari apa? Serajum singkatan dari apa? Silakan, sudah ada yang menjawab belum? Yeay, sudah ada. Ya, tapi jangan coba. Oke, seru ternyata. Oke, ya serajum singkatan dari apa adalah pertanyaan pertama. Serajum singkatan dari apa? Baik, jawabannya adalah wow, 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 rame ternyata. Oke, masih ada pertanyaan kedua, jangan takut. Ya, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Siap? Siap. Jadi hari ini kan episode ke yang 300 ya, tanggal 7 Maret 2022 ya. Episode yang ke-310 nanti akan jadi sekitar 2 tahunan ya. Jadi pertanyaan kedua siap-siap, siap-siap pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua yang akan menghasilkan souvenir juga adalah Serajum perdana atau pertama kali tayang tanggal berapa? Tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun. Ya, Serajum yang pertama tayang tanggal berapa? Ya, Serajum yang pertama tayang tanggal berapa? Oke, siap. Ya, lagi ayo terus, masih terus. Ya, terus. Ya. Jadi idenya itu muncul tanggal 1 April, di mana orang-orang itu April Mop, tapi kami mendapatkan ide. Saya masih ingat banget tanggal 16 itu muncul namanya PSBB, ya mulai pembatasan oleh pemerintah, terus kemudian 2 minggu kami itu seperti kehilangan arah atau di dalam kegelapan, terus kemudian apa yang terjadi adalah kami tanggal 1 April, di mana orang bilang April Mop, kami justru punya ide. Oke, online, oke, digital murni, langsung jalan. Yes. Oke, nanti sudah saya inian. Oke, siap. Siap. Ada yang betul, ada yang salah tentu saja. Maka enggak apa-apa. Jadi saya kasih jawaban dulu ya. Serajum adalah singkatan daripada Senin, Rabu, Jumat. Ya, terus kemudian pertama kali tayang tanggal berapa? Pertama kali tayang adalah tanggal 3 April 2020 ya. Jadi tanggal 1 April adalah idenya, terus kemudian dieksekusi langsung ya dengan segala kemampuan yang ada langsung muncul tanggal 3 April yang tadi saya ceritakan masih menggunakan 2 handphone dengan kalender meja. Baik. Siap? Kita akan masuk dengan pertanyaan yang ketiga. Siap-siap ya pertanyaan ketiga ya, teman-teman semua. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Saya kalau baca komentar-komentarnya bisa ketawa. Kenapa? Kok saya ingatnya tanggal 4, kok tanggal ini? Tanggalnya 3. Ya, 3 April 2020. Siap ya? Siap ya? 3 April, tanggal 3 April. Siap? Pertanyaan ketiga yang akan menjadi penutup daripada acara kita juga karena kita sudah sampai jam 20.15. Ya, siap. Mana ramai banget ini. Ya, senang sekali kalau lihat ramai banget ya. Siap, siap, siap. Oke. Siap ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama tadi serajum singkatan dari apa adalah Senin, Rabu, Jumat. Ya, ini program CSR-nya Maestro. Pertanyaan kedua, serajum pertama tayang tanggal berapa? Tanggal 3 April 2020. Ya. Dan pertanyaan yang ketiga, ya. Pertanyaan ketiga adalah tadi saya cerita
ya Serajum ini disiarkan langsung lewat Facebook, terus kemudian direkam, terus kemudian diedit dan dipostingkan di YouTube. Ya, pertanyaan saya sekarang adalah apa nama kanal YouTube-nya? Apa nama kanal YouTube-nya? Silakan ditulis. Silakan ditulis. Jadi ini direkam, terus kemudian disiarkan, diedit, terus kemudian disiarkan atau dipostingkan di YouTube. Dan apa nama kanal YouTube-nya? Ya, oke, oke. Menarik ini. Yeay, menarik. Ya, menarik sekali. Baik, teman-teman semua. Teman-teman semua ini menarik ya. Bahwa tentu saja apa namanya? Saya sangat menghargai ya, sangat menghargai sekali apa yang sudah Anda lakukan. Saya yakin yang bukan hadiah yang Anda dapatkan tapi kemeriahan ini ya. Oke. Ternyata ada yang ketuker ya, enggak apa-apa. Jadi kami itu punya 2 kanal. Yang kanal yang pertama ya yaitu namanya Maestro Channels, di mana Maestro Channels itu dipakai untuk materi-materi yang sifatnya adalah edukasi, inspirasi. Ya, di kanal Maestro Channels Anda akan menemukan saya mengundang tamu-tamu yang inspiratif untuk acara talk show. Acara talk show yang judulnya adalah utamanya ya, namanya Sejam Bersama Handoko Wikiwargo atau disingkat sebagai SBHW. Itu Maestro Channels ya. Di dalam Maestro Channels juga tidak hanya ada SBHW, melainkan ada Maestro Talk Show. Biasanya membahas tertentu, bisa membahas tentang COVID, membahas tentang gempa, membahas tentang apa namanya kemarin tunarungu ya dan sebagainya. Ya, ada Maestro Talk Show, ada juga Sejam Bersama Handoko Wikiwargo, dan ada acara-acara lain ya seperti misalnya katakanlah virtual kuliah ya, kuliah yang didatangkan oleh profesor-profesor untuk mengajar secara virtual ya, kuliah umum virtual namanya ya, dan itu kuliah umum virtual ada, Sejam Bersama Handoko Wikiwargo ada, terus kemudian Maestro Talk Show ada ya, dan kemudian tentu saja ada hal lain seperti book launching, karena book launching cukup banyak dilakukan ya. Baik, kita akan coba lihat itu Maestro Channels. Tapi pertanyaan tadi adalah acara ini Serajum ini dipostingkan di mana, gitu kan? Ya, jadi ada kanal kami kedua yaitu yang namanya Handoko Maestro ya, yang merupakan kanal edukasi. Di sana saya tidak menginterview orang, di sana saya mengajar. Kadang mengajar langsung secara live atau saya mengajar di Serajum dan dipostingkan di kanal Handoko Maestro. Jadi jawaban yang benar daripada pertanyaan nomor 3 adalah kanal Handoko Maestro atau Handoko Maestro Channel. Jadi baik teman-teman semua, ya kalau yang bicara soal Maestro Channels, ya itu adalah yang inspirasi. Kalau yang Handoko Maestro adalah yang edukasi. Jadi yang di Serajum dipostingnya adalah di Handoko Maestro, bukan di Maestro Channels. Tapi dua-duanya boleh Anda subscribe ya, karena dua-duanya pasti akan memberikan manfaat buat Anda semua. Teman-teman semua, tidak ada kata lain selain terima kasih kepada Anda semua yang telah setia. Ya, ada yang setia sampai 300, ya ada yang setia sampai 90%, ada yang 70%, ada yang 60%, ada kalau yang ingat nonton nggak nonton, ada juga. Ya itu tentu saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena toh juga materi saya tidak sepenuhnya pasti sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, jadi silahkan ya bagi Anda yang ketinggalan di Facebook, silahkan nonton di YouTube Handoko Maestro. Jangan lupa ya, Handoko Maestro. Biarpun Anda boleh juga nonton Maestro Channels. Ya,
Oke, jadi itu yang terjadi, yang menarik sekali teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat karena materi ini atau program ini sengaja memang untuk program CSR, Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Izinkan saya untuk pamit dengan tentu saja dengan mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang mendalam Anda, karena Anda semua. Maka Serajum bisa sampai 300. Saya ada di sini karena Anda ada di sana. Kalau Anda nggak ada di sana, saya juga tidak akan ada di sini. Saya Andoko Wijnawargo, mohon pamit. Dan sekali lagi, terima kasih.